hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, luar biasa teman-teman, sudah ada 40 orang yang ada di Zoom malam hari ini, yang mana acara malam hari ini yaitu ngobrol santai Aksen Profit bareng sama teman-teman yang sangat luar biasa. Nah, untuk pembicara kita malam hari ini kita sudah pasti mengenal dan merindukan, selalu merindukan kehadiran beliau juga. Tanpa panjang lebar, kita sambut Coach Helmi Ardian. Oke, yes. Baik, kita live streaming ya di YouTube ya. Oke. Ya, Coach. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, senang sekali di malam yang cerah hari ini kembali saya bisa membersamai para pejuang Aksen Profit nih ya, seperti yang Pak Yayak sampaikan, semuanya antusias, semuanya semangat ya, apalagi yang kemarin hari Selasa baru dapat transferan. Ya, mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang nyimak dan belajar pada malam hari ini, ngobrol-ngobrol pada malam hari ini, rezekinya dimudahkan, ya, rezekinya dimudahkan, ya, dan dikasih banyak kebaikan dan keberlimpahan dalam kehidupannya. Amin. Amin. Oke, karena tema hari ini santai, ngobrol-ngobrol ya, bagi para pejuang Aksen Profit nih ya, saya akan memulai dengan satu pertanyaan nih ya. Coba, ini saya pengen teman-teman tebak nih ya. Oke. Kalau lihat, belum muncul ya itunya ya. Belum. Oh, kok nggak muncul ya? Suara THA pada feedbacknya lah Teh. Ya. Oke. Apa sekarang yang muncul? Ada? OTW. Oke. Teman-teman gini, kalau ngelihat gini, ini kan nggak ada kata-kata nih, cuman warna sama tulisan ya. Tetapi ketika melihat gambar ini, apa kesan yang ada di teman-teman semua nih? McDonald. McDonald ya. Kok ya, udah tahu semua ya? Di Lumajang ada. Ya, di Cimahi aman teh, McDonald ada? Ada, kayaknya ada ya. Kayaknya ada. Aku nggak pernah ke situ soalnya. Ya, ada ya. Saya bukan mau mengendorse McD atau menceritakan McD, tapi pertanyaannya begini ya. Kalau dengar merek McD, yang kebayang adalah ayam goreng yang crunchy, yang renyah-renyah gitu kan? Ayam crispy. Ayam crispy. Nah, pertanyaan saya sederhana. Ada nggak merek lain yang lebih murah, tetapi rasanya lebih enak dibanding McDonald? Ada nggak kira-kira? Itu apa? Ya pokoknya ada nggak gitu. Ada. Kalau menurut aku ada. Ada. Coach. Pasti ada. Gini, atau mungkin teman-teman yang bisa masak ya, yang bisa masak ayam crispy ini. Ya, pertanyaannya sama tadi. Mungkin nggak harga kita lebih murah, ya, tetapi rasanya jauh lebih enak, atau di luaran sana pun sama, yang rasanya lebih enak dibandingkan ayamnya McD. Banyak nggak kira-kira? Banyak ya. Pertanyaannya, ada nggak yang bisa menyamai penjualan dari McD, yang bisa menghasilkan omset miliaran? Kira-kira ada nggak? Belum. Kayaknya. Oke, jadi poin yang mau saya sampaikan di opening malam hari ini adalah gini. Bisa jadi kita punya produk yang bagus, punya produk yang enak, punya produk yang lezat, tetapi teman-teman nggak ada jaminan bahwa itu akan menciptakan omset yang besar. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ya. Jadi
kalau bicara makanan gitu, kayaknya bisa deh kita bikin ayam crispy yang lebih enak dibanding McD. Tetapi pertanyaannya, sanggupkah bisa membuat sebuah sistem penjualan, sistem promosi, ya, sistem pemasaran yang bisa omsetnya semeledak McD? Setahu saya sih brand ayam buatan lokal belum ada yang bisa mengalahkan merek McDonald atau KFC barangkali. Nah, pertanyaannya berarti kata kuncinya apa nih teman-teman? Yang membedakannya apa kira-kira? Branding. Branding? Oke, yang lagi? Merek. Ada lagi nggak? Branding, terus apa lagi? Yang paling krusialnya nih, yang paling fundamentalnya apa kira-kira? Suasana gitu ya. Suasana? Di lokasinya McD itu. Di lokasi. Bukan, teman-teman, ya. Yang paling esensial atau paling fundamental adalah McDonald memiliki sistem. Betul nggak? Ya. Nah, itu teman-teman, dari mulai tadi ya, cara mendatangkan ayam gorengnya, cara menata penjualannya, layoutnya, interiornya, eksteriornya, semua sudah ada perencanaan yang matang, dan orang rela membayar franchise fee, tahu ya, franchise fee ya, bayar sistem supaya bisa memiliki bisnis yang besar sekeren McDonald ini. Nah, jadi poin utama dari saya begini teman-teman, bisa jadi produknya sama, bahkan produknya lebih baik, lebih murah, tapi kenapa orang bisa membelinya ke kita, kan gitu ya? Produk kita lebih mahal, produk kita tadi ya mungkin kualitasnya nggak sekeren yang ada di tetangga sebelah, tapi kenapa orang lebih memilih produknya ke kita, ya? Nah, itulah yang akan saya bahas di malam hari ini sebagai opening, adalah bagaimana caranya supaya kita berada di bisnis di Aksen Profit ini bukan sekedar mau berjualan produk. Itu yang mau saya tekankan ya, ngobrol malam hari ini. Bahwa orientasi yang mau saya bidik nih, ya, supaya teman-teman dapat pencerahan, dapat gambaran, mau arahnya kemana nih, ya, Aksen Profit yang kita bawa, ya. Jadi Aksen Profit ini, kemasan yang saya bangun bukan menjadikan teman-teman sekedar sebagai pedagang atau sebagai seorang penjual biasa. Harapan saya adalah membangun Aksen Profit ini, teman-teman sedang belajar untuk membangun bisnis, ya. Apa bedanya pedagang dan pebisnis? Boleh dicatat di di grup Telegram aja ya, biar seru. Apa bedanya pedagang dengan pebisnis? Silahkan teman-teman. Yuk di grup Telegram ya, Telegram grup support nih, Telegram yang khusus affiliate nih ya. Apa bedanya teman-teman antara ini? Ada pernah dibahas di seminar Digital Revolution yang periode kapan gitu ya, pernah saya bahas. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat. Kira-kira apa perbedaan antara pedagang dengan pebisnis? Oke, silahkan. Ayo, silahkan teman-teman. Apa bedanya pedagang dengan pebisnis? Oke, ya. Apa bedanya? Kan kita mau ngobrol nih, pedagang sama pebisnis. Bagi yang mau interaksi, ngobrol-ngobrol santai, raise your hand, kira-kira yuk kita ngobrol ya, supaya teman-teman bukan hanya nyebar-nyebarin link aja di Aksen Profit, tapi teman-teman belajar ya membangun bisnis. Siapa teman-teman yang mau menjawab? Langsung lewat tatap muka ya, silahkan. Pak Yayak tolong dicariin Pak, siapa yang melambaikan tangan. Saya up atau siapa host yang bisa ngebantu. Siap. Ya. Ada? Mbak Yuli deh. Kayaknya kalau di Aksen Profit ini masih harus didorong-dorong nih. Wes, tak tembak langsung. Mbak Yuli, menurut Mbak Yuli nih, kalau dengar kata pedagang sama pebisnis, menurut Mbak Yuli apa perbedaannya kira-kira? Kalau pedagang itu lebih melihat sisi harga atau keuntungan yang didapat. Oke, sebentar. Pedagang fokusnya adalah
apa tadi? Selisih ya? Kepada selisih, ya, selisih harga, Selisih harga, oke. keuntungan yang didapat. Atau keuntungan ya, oke. Oke, kalau pebisnis? Kalau pebisnis lebih memikirkan atau fokus nilai atau value yang ditawarkan untuk jangka fokus dengan panjang. value ya. Ya. Oke, sip. Wah, ini udah kalau S1 ini sudah IPK-nya 4,2 ini. Nggak ada. Nggak ada, Gus. Mentok 4. Oh, maksimal 4 ya, udah berubah sekarang ya. Lot itu. Oke, yuk kita belajar ya, ngobrol-ngobrol. Bu Nurul nih, siapa tahu di Sidoarjo punya perspektif yang berbeda ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol ya. Kira-kira Bu Nurul, di benak Bu Nurul kalau ngomongin pedagang dengan pebisnis, apa yang menjadi pembeda ya? Sambil teman-teman yang lain tulis di Telegram ya, biar saya tahu keaktifan teman-teman dalam belajar. Silakan. Kalau pedagang, dia memang memikirkan masalah untung, selisih, tapi kalau untuk pebisnis, dia untuk jangka panjang. Jadi harus ada nilai offer. Oh, ada offernya. Offer itu Jangka apa panjang, ya? Coach. Layanan, Gus. Nilai lebih. Ya, melebihi pedagang kita untuk jangka panjangnya. Atau gini, pedagang orientasinya jangka pendek gitu ya? Untung? Ya. Oke. Kalau pebisnis orientasinya jangka panjang gitu ya? Jangka panjang. Iya, betul, Coach. Gitu benar? Oke, sip. Mantap, Jos. Siapa lagi ya? Sama yang lain-lainnya nih. Siapa aja nih? Mas Irham, ada nggak Mas Irham? Biasanya mantau nih Mas Irham. Ada, Gus, ada. Ada nih Mas Irham. Mas, menurut Mas Irham gimana nih Mas? Mindset dulu nih yang mau saya bangun. Mindset pedagang sama pebisnis apa bedanya Mas? Kalau pedagang hanya penjual, atau Pak Yayat jual. Pedagang sama dengan penjual, kalau pebisnis itu udah penjual plus omset. Penjual plus omset. Emang kalau pedagang nggak ada omsetnya, Mas? Kalau pedagang fokus ke jualannya sih, nggak fokus nyari. Oh, fokus ke jualannya. Pebisnis? Nggak ada suaranya. Oke. Itu penjualan plus omsetnya. Oh, penjualan plus omset. Oke, it's okay ya. Penjualan plus omset. Oke, ya. Ini jadi sekali lagi yang mau saya bahas bahwa teman-teman berkumpul di Aksen Profit adalah kita sedang berusaha bertransformasi ya, dari sekedar hanya berjualan ya, hanya yang orientasinya gini ya. Kalau di beberapa nih ada yang raise your hand, Mas Sumianto, boleh Mas? Mas Sumianto silakan Mas. Gimana Mas? Sudut pandangnya Mas. Silakan Pak Sumianto. Silakan. Teman bayar latihan. Oh, suara siapa itu? Ya, Mas Sumianto gimana Mas? Silakan Mas. Pedagang? Mulai. Pak Sumianto lagi OTW mungkin. Oke. Ya. Iya. Baru gabung jadi belum jelas. Oh, belum jelas. Soalnya tadi ada mengacungkan tangan nih. Oh, ini salah pencet. Oh, santai Mas, santai ya. Jadi kita tadi di awal saya menunjukkan satu merek ya Mas ya, merek yang hurufnya M, semua nembaknya betul semua ya. Ini adalah merek McDonald. McDonald itu jualan ayam crispy. Tadi saya tanya, ada nggak teman-teman di sini yang bisa bikin ayam crispy-nya lebih enak dibanding McD? Saya yakin pasti ada. Tapi pertanyaan berikutnya, bisa nggak yang bisa bikin sistem seperti McD? Nah, saya pikir tidak mudah kan gitu ya.
Nah, artinya yang dijual McD bukan sekedar produk, tapi bisnisnya atau sistemnya ya. Maka tadi saya bahas ke teman-teman, mari kita sama-sama ubah cara pandang kita yang tadinya di awal kita sebagai pedagang, bagaimana kita mindsetnya berubah atau bertransformasi menjadi pebisnis ya. Ini kurang lebih apa yang dijawab oleh teman-teman, betul semua ya. Nanti saya kerucutkan. Pedagang teman-teman ya, fokusnya tadi saya sudah disampaikan oleh Bu siapa tadi, Bu Uli ya. Ini suara siapa nih? Tolong di mute ya Pak Yayak dan teman-teman yang lain ya. Oke. Pedagang biasanya fokusnya adalah hanya ke selisih penjualan ya, selisih penjualan. Jadi ibaratnya berapa kita harga beli, kemudian berapa kita jual, ya ambil selisihnya. That's it. Ya, bagaimana mengkonversi terjadinya pertukaran manfaat ya dari kita sebagai pedagang dibeli oleh sebagai pembeli gitu ya. Hanya pertukaran saja. Belinya 10.000, jual 15.000 ya. Tetapi teman-teman, mindset dari pebisnis adalah mereka fokusnya adalah membangun nilai tambah. Ya, contoh yang paling biasa saya bawakan kalau di training online. Ya, contoh kipas ini Pak, kipas untuk ini ya, cenderamata dibuat di Raja Polah. Tahu Raja Polah ya? Raja Polah itu daerah Tasik teman-teman. Ya, di Bali teman-teman, kipas yang dibuat di Tasik di Bali bisa dijual dengan harga 50.000 sampai 100.000. Tetapi di toko-toko atau di warung-warung yang ada di Raja Polah itu dijualnya hanya 10.000, 15.000. Padahal barangnya sama. Ya. Kenapa? Apakah gara-gara dijual di Bali barangnya berubah bentuk gitu kan, menjadi nilainya lebih mahal? Kan tidak. Pasti di situ ada nilai tambah. Betul ya, teman-teman ya? Jadi mindset ini yang harus kita bangun. Kenapa teman-teman ada di Aksen Profit, bahwa kita sedang berusaha menjadi seorang pebisnis yang memiliki nilai tambah ya. Yang berikutnya teman-teman ya, di pedagang ini mindsetnya adalah mereka fokusnya ke omset. Ya, tetapi pebisnis fokusnya kemana? Ke aset teman-teman. Nah, ini harus dibangun. Aset itu apa? Sesuatu hal yang bisa dia generate income lagi, dan income lagi. Intinya begini, bagaimana ketika teman-teman memiliki sebuah sistem, nah itu ya, kaitannya aset itu dengan sistem. Ya, kalau di pedagang ini tidak ada sistemnya teman-teman, no system. Ya, jadi mindsetnya adalah kalau Anda sedang menjalankan bisnis, berarti kata kuncinya adalah kita harus punya sistem. Sehingga sistem ini akan membangun aset inilah yang nanti akan menghasilkan uang ke kita ya. Itu teman-teman. Jadi yang mau saya bangun teman-teman ada di Aksen Profit ini adalah sekali lagi mindsetnya bukan untuk sekedar berjualan ya, tetapi mindsetnya adalah membangun sistem, membangun bisnis. Bisnis itu lahir ya, output yang diharapkannya adalah terbentuknya sistem. Dan teman-teman, yang lebih dahsyatnya lagi yang saya harapkan ke depannya, visi dari visi dari Aksen Profit adalah membangun ekosistem. Nah, apa bedanya lagi nih antara sistem dan ekosistem? Kalau ekosistem adalah sekumpulan sistem-sistem yang bersatu, saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain ya. Kalau bahasa saya di bisnis saya, di koperasi saya, dari umat untuk umat oleh umat, terjadinya perputaran bisnisnya, berputar di situ semua. Nah, itu yang menjadi harapan saya ke depannya membangun Aksen Profit ini adalah membangun ekosistem. Oke. Kayaknya mungkin Pak Yayat kalau nanti masih banyak suara-suara di-mute-kan semua aja ya. Siap, Coach. Ya, suka bocor suara. Ya, oke. Nah, ini teman-teman ya. So, teman-teman, karena ini adalah berbicara tentang sistem, ya, maka harapan kami, ya, saya terutama bersama sahabat saya, Mas Adi, adalah dengan hadirnya Aksen Profit ini terbangunlah yang namanya people asset. Pertanyaannya, people asset itu apa, Coach? Mau pakai bahasa gampangnya,
people asset itu adalah, mau gampangnya adalah pasukan loyal. Wah, gitu ya teman-teman ya. Pasukan loyal yang bukan sekedar ingin berjualan, tetapi justru teman-teman yang namanya people asset itu dibangun dari mana? Dari kesiapan sebagai seorang pembeli atau sebagai customer. Ya, jadi harapan saya ke depan teman-teman punya daya beli yang lebih tinggi sehingga ketika ada penawaran produk apapun, teman-teman memiliki kemampuan untuk membeli. Nah, yang dijualnya apa? Karena ini ekosistem, yang dijualnya adalah produk-produk yang disiapkan oleh siapa? Oleh yang ada di Aksen Profit itu sendiri, baik dari pihak vendornya maupun dari anggota-anggota yang bergabung di Aksen Profit. Sehingga terbentuklah ekosistem ya, saling berputar ya. Jadi membangun apa ya, istilahnya Pak Yayak ya, siklus ya. Betul, Gus. Putaran gitu ya, supaya uang itu berkumpulnya nggak lari kemana-mana, tapi berkumpulnya tetap ada di kita semua di sini. Sehingga apa? Sehingga ini akan menjadi potensi yang sangat besar sekali gitu ya, teman-teman. Baik. Nah, teman-teman, supaya mengenal lebih jauh terkait dengan Aksen Profit ini ya, teman-teman. Mungkin kalau dengan saya hampir setiap pekan ya, teman-teman ketemu bareng lewat online. Tetapi teman-teman yang perlu teman-teman mulai mengenal lebih dekat terhadap Aksen Profit sebagai founder atau orang yang menemukan mendirikan dari Aksen Profit ini Mas Adi Seva ya. Ini Mas Adi Seva ini siapanya Yofi Widianto ya. Adiknya kayaknya, Gus. Kakaknya itu, Coach. Ya, jadi beliau adalah bekerja di balik layar, membangun sistem, membangun ide-ide produk, kemudian di bulan Oktober kolaborasi dengan saya sehingga terbangunlah Aksen Profit yang seperti sekarang ya. Jadi harapan saya sekali lagi kehadiran Aksen Profit ini bisa tadi ya membangun bisnis sehingga terciptanya sebuah sistem dan sistem itu membangun ekosistem ya, sehingga kalau terbangun ekosistem teman-teman semua berputarnya nggak di luar, berputarnya tetap ada di dalamnya gitu ya. Oke. Ya, oke, kita lanjut teman-teman ya. Itu bukan anaknya ADMS ya? Mungkin agak mirip sedikit ya. Iya benar. Kenapa nggak pernah muncul di Zoom? Itu kenapa nggak pernah muncul di Zoom itu? Adiknya Kevin kayaknya. Sama Kevin ya. Adiknya Kevin. Coach, sekali-sekali dimunculkan. Munculkan coba, Coach. Mas Adi siap muncul katanya kalau sudah terbangun 1 juta komunitas. Aduh, lama amat. Lama? Biasa lama, Bu Nurul. Januari atau Februari. Hati-hati loh. Ibu ini yang kepo. UUD-nya keluarin. Iya, insya Allah nih mudah-mudahan ya di bulan Januari, Februari atau Maret ini sudah terkumpul. Karena visi dari kita di Aksen Profit adalah bagaimana membangun 1 juta komunitas pebisnis digital yang sukses, berkah dan berdaya. Berdaya itu adalah saling menguatkan, saling empowering gitu. Empowering itu menambah daya gitu kan, saling menguatkan satu sama lain. Nah gitu teman-teman. Jadi obrolan kita malam hari ini supaya teman-teman paham adanya di Aksen Profit bukan sekedar menjadi pebisnis affiliate, tapi teman-teman justru memiliki mindset bagaimana teman-teman menjadi seorang pebisnis yang sukses, berkah dan berdaya ya. Oke. Amin. Amin. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut nih, teman-teman. Kira-kira mungkin nggak kalau ini bicaranya jualan produk digital ya. Kalau bicara Aksen Profit awalnya kan termasuk yang mau saya buat tempo hari sebelum saya ketemu dengan Mas Adi. Ya, ini saya harus sambil jadi co-host juga ya, matiin audio ya. Ya, oke. Teman-teman, sampai mana saya jadi blank nih kalau ada suara. Oke. Teman-teman gini, mungkin nggak ada orang-orang di luaran sana yang bisa membuat sistem sama seperti Aksen Profit, baik sistem maupun produk. Kira-kira mungkin nggak? Mungkin banget. Mungkin. Bahkan harganya lebih murah. Komisi 100%, dijual 100.000. Oke. Ya, produknya bukan 20, tapi produknya ada 30. Misalkan gitu ya. Produknya ada 30. Dijual komisi 100%, cukup biayanya hanya 100.000. Mungkin nggak bisa seperti itu? Mungkin banget. Nah pertanyaannya, kalau kita hanya bicara tentang bisnis affiliate, ya kalau hanya sekedar affiliate tok jualan produk digital tok gitu kan, pertanyaannya akan
mudah pindah ke tetangga sebelah nggak? Mudah. Mudah. Kenapa mudah pindah ke tetangga sebelah? Ya karena nggak ada ini, Coach. Dia dengan murah, produknya lebih banyak. Produknya lebih murah, produknya lebih banyak, gitu ya? Ya, lebih menarik. Ya, dan itu sangat memungkinkan, betul ya? Betul banget. Karena peluang ini sangat memungkinkan, dari awal saya ditawarkan kerjasama oleh Mas Adi, itu sudah saya pikirkan. Kenapa? Karena dari awal saya ditawarkan project seperti Aksen Profit ini, di benak saya sendiri yang akan membuat sistemnya sendiri. Karena basic saya orang IT, saya mampu mendevelop sistem. Cuman kenapa saya tidak melakukan itu, teman-teman? Mungkin Coach ada Rico Huang, weh, sama Mary Riana, weh, yang ngikutin program seperti Aksen Profit. Yes, teman-teman, kalau namanya teknologi ya selalu apa ya? Kalau mau diduplikasi selalu pasti ada jalan, pasti ada cara. Bahkan teman-teman, kalau saya pribadi saat ini memonitor untuk komisi 100% Aksen Profit itu bukan yang pertama, teman-teman. Ya, ini perlu dipahami nih teman-teman, biar mengenal lebih jauh tentang Aksen Profit. Kenapa? Karena sebelum saya membangun Aksen Profit sama Mas Adi, ada beberapa program yang saya ikuti dengan sistem komisi 100%. Tetapi kenapa saya tidak melakukan satu? Saya tidak melakukan membangun sistem sendiri. Yang kedua, dan saya tidak menseriusi di program-program saya yang sebelumnya yang saya ikuti program komisi 100%. Kenapa teman-teman? Karena kalau hanya sekedar itu, ya seperti yang tadi teman-teman sampaikan, orang akan dengan mudahnya pindah ke tetangga sebelah. Wah, produknya lebih canggih, Coach. PLR-nya ini, dahsyat banget, dan sebagainya. Jadi kalau hanya seperti itu, teman-teman, kita nggak punya value yang tinggi, sehingga orang akan lebih mudah pindah ke lain hati. So, karena saya sudah pahami ini dari awal, dari sebelum Aksen Profit seperti saat ini, saya sudah tekankan ke Mas Adi. Mas Adi, supaya kita tidak mudah diduplikasi atau tidak mudah diikuti oleh orang lain dan kita menjadi produk yang unggulan, kekuatan kita ada 3 nih teman-teman. Ya, kekuatan kita ada 3. Ini yang menyebabkan kenapa ini sulit untuk diduplikasi oleh orang lain, ya teman-teman. Ini lihat ininya, apa namanya programnya, ya. Oke. Jadi inilah 3 kekuatan. Kalau bicara tentang Aksen Profit, tidak lepas dari 3 hal ini, teman-teman. Ya, 3 hal ini. Yang satu adalah bagaimana sistem transaksi digital yang bukan hanya produk digitalnya saja yang kita siapkan, tetapi dari mulai bagaimana mendatangkan database-nya, itu semua sudah menggunakan sistem. Ya, nih teman-teman, saya pakai Notepad ya. Ini mohon maaf nih, sayanya nggak bisa share screen-nya, nggak bisa per aplikasi, ini share screen all gitu ya. Tapi kelihatan ya Notepad-nya ya? Kelihatan. Oke, ya. TAP kok di pinggir jalan ya? Ada bunyi-bunyi mobil ya TAP ya? Ya di kota soalnya Coach, maaf ya. Iya, benar ya. Saya matikan. Oke, nggak apa-apa pas nanti bersuara kalau ini ya interaksi. Oke. Teman-teman ya, dari mana kekuatan digital automatic itu apa aja sih Coach gitu kan? Digital automatic system ya. Oke. Yang pertama adalah dari sistem funneling-nya nih teman-teman ya, atau cara menangkap database-nya. Nah, setahu saya teman-teman, di tempat lain itu murni hanya sekedar jualan, tapi mekanisme atau kalau di istilah digital marketing itu ada namanya customer journey. Customer journey, perjalanan orang sebelum beli produk tuh ngapain aja. Nah, jarang sekali yang disiapkan sistem pengumpulan database-nya disiapkan by system. Ya, sistem apa yang kita gunakan tekniknya? Sederhana, teman-teman. Kita menggunakan amunisi atau senjata menggunakan yang namanya sesuatu hal yang menjadi daya tarik. Apa itu? Lead magnet. Nah, ini ya. Sesuatu yang bernilai dan sesuatu yang bernilai yang dibagikan secara gratis.
kepada prospek kita. Nah, ini teman-teman. Nah, biasanya teman-teman, sistem menangkap datanya itu diserahkan ke affiliate-nya masing-masing. Ya, tetapi yang ada di Aksen Profit ini disiapkannya bisa 2 kanal dari pribadinya masing-masing. Ya, kalau teman-teman sudah punya keahlian, plus pihak vendor pun menyiapkan serangkaian cara untuk bagaimana membantu teman-teman memudahkan menangkap database. Nah, ini dari sini dulu teman-teman. Jadi kalau ngomonginnya bukan hanya sekedar jualan produk PLR atau jualan komisi yang 100%, tapi bagaimana mengelola database. Nah, teman-teman pertanyaannya kalau ditawarin di tempat lain, program afiliasi yang dengan komisi 100%, bisa tanyakan begini. Kalau orang yang sudah saya jual produknya yang ada di program yang dibuat, apakah bisa menjamin ketika mereka membeli produk-produk lain yang ada di pihak vendornya akan tetap menjadi penjualan yang tetap yang dilakukan oleh kita sebagai affiliate? Tanyain itu teman-teman. Nah, setahu saya teman-teman, affiliate yang ada di tempat lain ini database-nya tidak dikunci. Artinya karena tidak dikunci, berarti mungkin nggak database yang sudah kita kumpulkan, kemudian ketika pihak vendornya menawarkan produk lain, mungkin nggak bisa membelinya bukan dari kita, tapi pindah ke affiliate yang lain. Mungkin nggak? Mungkin banget. Nah, ya, jadi mungkin banget. Nah, teman-teman, ini harus dipahami. Sistem apa yang dibuat oleh Aksen Profit, jadi disebutnya adalah recurring affiliate. Atau bahasanya adalah sistem affiliate yang memungkinkan orang melakukan repeat order produk. Ketika mereka membeli ulang produk, itu penjualannya tetap terhadap si affiliate yang pertamanya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sistemnya ada repeat ordernya gitu aja teman-teman ya. Nah, dari sini teman-teman. Jadi kelebihan yang ada program yang ada di Aksen Profit adalah teman-teman, kalau saya kan udah dijelasin sama ahli-ahli digital marketing ya, bahwa sebelum jualan teman-teman harus traffic dulu, kan gitu ya? Traffic dulu baru jualan. Kumpulin dulu database-nya baru jualan. Nah, kebanyakan kita kan nggak sabar. Pengennya hari ini join, besok sudah langsung closing gitu. Walaupun di Aksen Profit bisa seperti itu dan banyak yang sudah seperti itu. Tetapi yang saya pengenin melampaui itu, melebihi itu. Teman-teman punya orientasinya jangka panjang. Ya, kalau hanya sekedar seperti itu, yang ngasih iming-iming ke orang lain pun bisa. Sehingga orang lain berbondong-bondong, tapi habis itu orang hilang ditelan zaman, kan gitu. Tetapi yang saya pengen tekankan di ngobrol santai malam hari ini, teman-teman harus dipahami bahwa bergabung di Aksen Profit adalah teman-teman belajar untuk bagaimana mengelola data. Ya, menangkap database atau membangun list atau istilahnya list building. Ya, itu ya, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, yang disiapkan adalah sistem transaksi penjualannya. Nih, supaya teman-teman paham gitu ya. Yang ini yang menjadi nilai tambah dari yang ada di kita. Dari mana? Dari mulai landing page, halaman penjualan, apalagi Pak Yak, biasanya 4 ya kalau kita jualan produk digital. Apalagi? Order page. Order page. Confirmation page. Confirmation page. Download page atau member area. Member area atau download page-nya kan. Nah, ini teman-teman harus setup sendiri ya, harus setup sendiri dan ini memerlukan alat bantu, memerlukan kemampuan membangun sistem. Nah, di Aksen Profit, sistem transaksi penjualannya ini sudah disiapkan oleh kita semua. Plus apa plusnya, Pak? Plus marketing tools ya, yang selalu kita update supaya memudahkan teman-teman dalam melakukan penjualan. Yang ketiga, teman-teman, sistem apa lagi nih? Sistem follow up, teman-teman. Ya. Jadi meskipun ini adalah program affiliate ya, selain teman-teman melakukan follow up mandiri, tapi dari pihak Aksen Profit pun membantu bagaimana teman-teman bisa prospeknya itu dibantu follow up by system. Ya, baik melalui email,
WA maupun lewat kegiatan-kegiatan seperti Zoom meeting ya yang biasa kita adakan untuk umum. Sebetulnya itu sarana follow up teman-teman. Yang tadinya free member bagaimana mereka menjadi member yang premium atau yang berbayar ya. Kayak gitu ya. Jadi kita coba olah melalui email, melalui WhatsApp atau melalui event ya, melalui acara-acara. Supaya apa? Ya, database-nya makin apa ya, kalau bicara temperatur tuh dari dingin menjadi apa, Pak? Hangat. Hangat. Ya, setelah hangat akhirnya panas. Iya, ya kalau database-nya panas itulah yang menyebabkan penjualan kita kenceng. Nggak perlu pakai tenaga, orang dengan sukarelanya orang beli produk ke kita. Ya, jadi teman-teman, yang sekali lagi ya fundamentalnya atau hal yang mendasar yang teman-teman harus pahami ikut Aksen Profit adalah teman-teman disiapkan sistem transaksi digital yang semuanya disupport oleh vendor ya dengan sistem yang memungkinkan teman-teman membangun aset. Di tempat lain hanya sekedar mengakomodir teman-teman cuman bisa untuk berjualan ya. Oke. Yang kedua teman-teman, yang bisa teman-teman jual juga di Aksen Profit adalah apa? Mentoring bisnisnya teman-teman. Ini sudut pandang yang bisa teman-teman mau nggak? Kamu punya mentor bisnis gitu aja gampangnya. Ya, dengan bergabung di Aksen Profit, kamu bisa memiliki mentor-mentor bisnis yang sudah berpengalaman. Bahkan ke depannya bukan hanya saya nih teman-teman, semakin banyak pasukan, pastinya relasi saya, kenalan-kenalan saya yang punya kapasitas sebagai seorang bisnis coach, sebagai seorang mentor, bisa dijadikan sebagai mentor yang ada di Aksen Profit. Banyak sebetulnya yang siap untuk membantu, cuman di timing mana saya munculin itu ya. Kalau sekarang ini masih belum menjadi apa ya kebutuhan yang mendesak saat ini. Tapi ke depannya teman-teman, misal teman-teman pengen memahami lebih lanjut tentang email marketing. Saya tinggal ngontak siapa namanya Mas Fadli, ya, salah seorang pendiri dari bisnis email marketing. Udah beliau aja yang saya minta ngisi di program yang ada di sini. Kan selesai gitu. Paham ya teman-teman ya? Saya tinggal ajak kolaborasi, kemudian tadi, ayo Mas, ngisi tentang email marketing, ya kan? Bahkan bisa jadi terjadi kolaborasi penjualan produknya mereka yang berpartner dengan kita, gitu ya. Jadi, teman-teman sekali lagi, bicaranya bukan sekedar belajar. Untuk yang gratis, itu belajar bisnis. Tetapi untuk yang berbayar, itu mentoring bisnis. Apa kira-kira Pak Yayak? Konteksnya yang berbeda antara mentoring dengan belajar. Apa bedanya? Kalau mentoring itu lebih ke ini, Coach. Ibaratnya itu sudah tahu jalannya gitu loh, Coach. Ya. Jadi kalau bedanya kalau belajar itu cuma sendirian, kalau mentoring itu ada yang mengarahkan. Berarti pendampingan kan, Pak? Ya, betul. Ya, jadi teman-teman, ini profesi sebagai seorang mentor, sebagai seorang business coach, ya ini profesi yang di tempat lain ini sangat mahal gitu ya untuk bisa mendapatkan mentor. Apalagi kalau namanya mentor. Namanya mentor itu bukan hanya sekedar bisa mengajarkan, melatih, tapi mereka pun melakukan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi bedanya Pak mentor sama business coach, kalau mentor kecenderungannya mereka berada dalam bidang yang sama dengan yang dikerjakan. Misal ya Pak Yayak mau belajar bikin bakso. Ya, kalau bisnis coach nggak perlu saya jago bikin bakso, saya baru bisa melatih. Bisa tuh bisnis coach kayak gitu. Tanpa perlu saya sebagai praktisi bikin bakso. Tapi kalau namanya mentor, berarti dia memahami, bahkan terjun bagaimana membangun bisnis kuliner, salah satunya bakso. Contoh ini ya. Jadi teman-teman yang bisa teman-teman tawarkan Aksen Profit ini ke orang-orang di luaran sana adalah teman-teman akan mendapatkan pendampingan bisnis. Ya, sehingga kenapa kita ada ngumpul-ngumpul malam seperti ini adalah bentuk dari apa ya? Bagian dari saya pribadi membantu teman-teman supaya bisnisnya makin berkembang lebih baik lagi, gitu ya. Sampai tadi ya, ini ada nggak ya di sini namanya Mbak Sri? Ikut nggak ya? Mbak Sri ada nggak di sini? Mbak Sri yang dari mana ya? Tadi gini Pak Yayak, Coach boleh nggak ngisi di mahasiswa di kampus saya, Coach? Ngisi apa nih Mbak? Yang ngisi tentang seminar digital marketing. Oke, insya Allah saya siap bantu.
Cuman coach tarifnya berapa ya ngundang coach Helmi sebagai pemateri gitu loh Pak. Saya bilang gini, oh kalau yang ngundangnya adalah teman-teman di Aksen Profit dan ini pun secara hanya sekedar meluangkan waktu 1-2 jam, saya bilang ini justru adalah fasilitas yang bisa didapatkan oleh teman-teman tanpa harus membayar Coach Helmi sebagai seorang mentor. Beneran Coach, jadi iya saya bilang justru ini adalah bagian dari kontribusi atau fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan di Aksen Profit. Tadinya mau buka kasir, Coach. Iya. Nah, kalau THA pedagang. Kalau buka kasir itu pedagang. Pedagang. Kalau Coach Helmi beda. Apa yang ada di benak saya ketika saya ngisi? Berarti saya dapat database nggak di sana? Dapat. Ya kan? Paling enggak Mbak Srinya makin semangat, paling tidak saya bisa mendapatkan puluhan bahkan ratusan orang yang mengenali siapa Coach Helmi. Jadi kalau pedagang itu gini ya, ada barang, oh ya ini jualan deh kayak gitu tuh, nggak sabar. Pokoknya gue ada barang, lu beli ya. Kalau pebisnis itu jauh lebih tenang ya. Ya, sama pebisnis pengen untung, pebisnis pengen dapat duit, tapi caranya berbeda. Pokoknya UUD itu kan kalau orang lain pebisnis UUD penjual tuh ujung-ujungnya database, ujungnya duit. Nah, kalau pebisnis ujung-ujungnya database yang tertarget. Ya, gitu teman-teman. Mindset nih, THA nih, mindset yang dibangun. Maklum kalau THA kan harus agak matre sedikit ya. Memang Coach Helmi nggak matre, beda THA. Kalau THA pengen jualan langsung, dapat omsetnya 1 juta. Tapi kalau jualannya agak sabar sedikit, omsetnya 100 juta. Itu aja bedanya. Ya, itu teman-teman. Ya, jadi mindset dulu yang harus dibangun di awal. Bahwa aset yang terbesar, ini materi nanti hari Jumat ya. Aset yang terbesar di era digital saat ini adalah bagaimana teman-teman memiliki database. Gitu ya. Ya, tadi malam ya, Digital Army udah pada belajar dari saya. Pengen penjualan konsisten 100 sales setiap bulan, ya minimal database-nya harus 1000 lebih kan gitu ya Pak ya? Betul. Iya teman-teman, apalagi conversion rate-nya rata-rata di bawah 5% ya, jadi nggak terlalu kenceng. Ya, jadi memang datanya harus gede. Ya, oke. Angle yang ketiga, angle itu apa ya? Oke, ada suara lagi. Nggak bisa di-mute, Coach. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Suara Pak Ade apa Bu Ade, Bandung. Siap. Oke ya, sampai mana tadi? Oke ya, teman-teman, yang ketiga, ini ada PowerPoint-nya ada ya? Ada. Nah, ini teman-teman, ini big vision ya, atau visi besar dari saya pribadi yang punya obsesi yang sangat besar, visi yang sangat besar adalah kami membangun Aksen Profit, di endingnya, di ujungnya adalah kami membangun yang namanya komunitas. Saya belajar tentang membangun komunitas itu dari tahun 2005, jadi sudah 15 tahun. Bagaimana memenangkan pelanggan itu lewat komunitas. Dan membangun komunitas itu tidak mudah. Banyak yang sudah dibangun rontok di tengah jalan, gugur, udah seperti itu. Ya, jadi harapan saya teman-teman di Aksen Profit justru teman-teman bisa berkumpul tanpa melihat bisnisnya hanya bisnis A saja, bisnis B saja. Justru yang ada di Aksen Profit, silahkan berkumpul, berbagai macam jenis bisnis bisa berkumpul sehingga ya teman-teman bisa saling memberdayakan satu sama lain ya. At the end tuh pada akhirnya nanti arahnya kita ke sana. Contoh, ketika komunitas kita sudah berjumlah, kemarin saya mulai dari 10.000 saja ya Pak Yayak ya. Dari mulai 10.000 database yang tertarget, database yang solid teman-teman, maka ini akan menjadi daya ungkit. Kebayang nggak? Bukan hanya sebagai 10.000 sebagai pemasar, tapi 10.000 pembeli loyal. Ya. Karena pekerjaan saya adalah membangun ekonomi berjamaah, teman-teman. Prinsip membangun ekonomi berjamaah itu harus kuat di hilir. Hilir itu apa ya? Hilir itu di atas apa di ujung, Pak? Ujung. Ya, di ujung. Jadi harus kuat di ujungnya.
Jadi bukan kuat di pabriknya atau di apa ya, di hulunya, tapi yang dibangun pertama kali adalah basis konsumen loyalnya. Nih, Bu Nurul saya tanya nih. Bu Nurul tadi pagi pasta giginya merek apa ya, Bu? Ciptaden, Popsodent, apa Close Up ya, Bu? Darlie. Oh, ada yang lain ya. Darlie. Oke, lazimnya orang, Bu, pakai Pepsodent, Close Up, apalagi satu lagi tadi? Ciptaden. Ciptaden, ya kan? Dan itu brand yang sangat kuat dari Unilever. Pertanyaannya, apa kita nggak mampu, Bu, bikin pabrik sendiri? Mampu. Nah, pertanyaan saya gampang. Kalau ada, kita nggak punya duit nih untuk bikin pabrik. Ya udah, ada 100 juta penduduk Indonesia, puasa dulu 1 bulan, jangan dulu beli pasta gigi, jangan dulu gosok gigi. Ya kan? Uang untuk beli pasta giginya dikumpulin, anggap pasta gigi sekarang harganya berapa? 20 ribuan ya? Berapa sekarang? 10.000 dapat, Coach. 10.000 ya. 10.000 berarti bukan yang herbal ya. Ya. 10.000 dikali 100 juta, teman-teman sudah berapa itu? 1 triliun loh, Pak. Ya. 10.000 kan nolnya 4. 10.000 nolnya 4 ya. 100 juta orang nolnya 8. 8 tambah 4 12. 1 triliun, betul? Ya. Nah, teman-teman, maksud saya adalah hadirnya Aksen Profit ini adalah untuk mengumpulkan database yang kompak. Ketika database yang kompak, pembeli loyalnya ada, maka hulunya bisa kita bangun sendiri nggak, teman-teman? Bisa. Gitu ya. Nih, ini malam ini agak berat sedikit nih kita obrolannya. Oh, Coach, jadi bukan cuma nyebar-nyebar link doang. Ya, kalau seperti itu mah di tempat lain juga melakukan itu gitu loh, teman-teman ya. Tetapi 3 hal ini harus menjadi pegangan teman-teman. Supaya apa? Teman-teman jauh lebih solid, lebih kuat, dan lebih kompak karena di Aksen Profit menyiapkan sistem, menyiapkan mentoringnya, program pendampingannya, dan dibuatkan platformnya atau komunitasnya. Ya, dan untuk membangun komunitas ini bertahap. Ya, nggak bisa langsung ujuk-ujuk jadi. Ya, perlu proses, perlu waktu. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman, dari apa yang saya paparkan tentang visi, tentang program, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan, teman-teman. Silakan raise your hand, teman-teman. Yang bertanya silakan raise your hand. Ayo, Mbak Dwi, Mbak siapa lagi? Mas Irham, Bu Sawitri, ya, gimana manggilnya? Ibu Does ya, Ibu Does. Monggo, Bu Does, terima kasih nih tadi pagi udah ngingetin saya, Coach, kayaknya ada artikel yang oh iya, makasih. Nah, itulah asiknya di Aksen Profit ya. Gitu. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Raise your hand, nyalain audionya langsung aja, silahkan. Yuk, biar nggak satu arah dari Coach Helmi aja nih, biar teman-teman juga bisa interaktif, silahkan. Silakan teman-teman. Pak Rozi mau bertanya? Silakan teman-teman. Oke, apa obrolannya mau dilanjut nih? Enak jawab ya? Masih malu-malu kayaknya, Coach. Nggak apa-apa. Justru biar makin akrab, makin dekat ya. Biar tahu arahnya kita kemana nih di Aksen Profit ya. Karena saya serius banget dengan program Aksen Profit di 2021, apalagi ini adalah prestasi yang akan banyak prestasi-prestasi yang bisa kita raih melalui program-program yang ada di Aksen Profit ya. Amin. Oke. Gimana? Ada? Atau THA, Pak Yayak, Bu Ike, boleh nanya dong, silahkan. Atau siap ditanya nih, ujian nih. Lanjut dulu aja, Coach. Lanjut. Oke, tadi ada yang nanya nih, Mbak Lia ya? Mbak Lia barusan tuh ada ada itu. Mbak Lia, ayo. Mbak Lia, ayo. Harus, Mbak Lia. Pokoknya, Coach, nomor sepatu berapa? Ya, boleh, kayak gitu. Lanjut aja dulu. Lanjut, siap. Oke, teman-teman.
saya mau mulai masuk ke hal yang lebih teknis sekarang ya. Gimana caranya teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan profit ya dari program-program yang ada di Accent Profit ya. Gini teman-teman. Ya, jadi program yang ada di kita PowerPoint-nya ini ya. Oke. Masih belum. Udah, TW coach. OTW. Ada ya? Sudah. Ya, nah ini teman-teman, pahami ini dulu. Coach, berarti kalau mau ikut Accent Profit, ya ini kadang-kadang orang masih belum paham di sisi ini nih. Teman-teman, untuk ikut Accent Profit, kita ada 2 jalur, 2 keanggotaan atau 2 membership lah istilahnya ya, atau 2 kriteria. Ada free member, ada premium member. Kalau saya mengakomodir hanya yang beli, berarti saya tidak menangkap database. Betul nggak? Hanya database-nya ya pembeli tok. Tetapi kan yang tidak beli biasanya jauh lebih banyak. Yang tidak beli sekarang, bagaimana bisa beli bulan depan? Bisa beli tahun depan. Itu maksudnya teman-teman. Kenapa? Ya, Accent Profit membuka kanal atau membuka jalur melalui free membership atau mereka bisa bergabung secara gratis ke Accent Profit. Betul ya? Betul. Lewat jalur apa nih teman-teman? Nah, teman-teman, untuk masuk ke Accent Profit ya, jalurnya sangat dimudahkan nih teman-teman ya. Mana nih? Oke. Nih, entry-nya ya, entry. Oke. Ini notepad udah keluar ya? Sudah. Oke ya. Teman-teman, cara termudah supaya teman-teman memiliki kekayaan data, maka dari berbagai macam sudut pandang yang sudah saya pelajari, saya analisa, teman-teman, yang paling memudahkan adalah melalui menyebarkan informasi event yang kita berikan gratis. Ya, atau istilahnya adalah menggunakan lead magnet yang kategorinya adalah event atau acara. Ya, acara yang paling banyak webinar. Ya, oke. Baik live maupun recording. Bisa nggak kita mempromosikan orang bisa belajar melalui rekaman? Bisa nggak seperti itu? Bisa, Bos. Nah ya, jadi itu teman-teman. Maka teman-teman, karena cara pendekatan kita lewat dari pengumpulan database terlebih dahulu, maka teman-teman harus paham nih sebagai affiliate. Berarti apa aja coach yang harus disiapkan sehingga saya bisa memberikan informasi ini ke banyak orang. Kalau bahasa saya, nawarin yang gratis aja ditolak, mau gimana nawarin yang berbayar nih. Ya, jadi harus ada suatu hal yang menarik ya, sehingga ini jadi daya tarik orang mau menghampiri kita ya. Teman-teman, caranya adalah pahami apa saja yang menjadi ya, atau pahami apa saja yang menjadi menjadi link lead magnet ya. Pahami apa saja link lead magnet yang ada di menu member area nih, ini nih, member area ya. Teman-teman di sini dulu nih. Jadi teman-teman, bagi teman-teman terutama yang baru nih, mulai sekarang adalah eksplorasi. Eksplorasi itu apa ya? Eksplorasi itu ngulik, menggali, ya, pelajari, gali, ya, kuasai, ya, dimulai dari sini. Gimana kok cara melihatnya? Di sini nih teman-teman ya, cara melihatnya. Teman-teman, cara melihatnya bisa langsung sekarang masuk ke member area nih, terutama bagi yang baru nih, ya. Member areanya apa? im.accentprofit.com. Nah, di sini nih teman-teman. Oke, yuk kita pelajari nih ya. Oke.
Coba di Pak Yayak ke koneksinya lancar nggak Pak? Lagi webinar. Ya, gimana? Oke, teman-teman silahkan dibantu Pak Yayak. Ini udah oke, udah keluar ya. Teman-teman kelihatan nggak di layar ininya member area Aksen Profitnya kelihatan nggak? Kelihatan. Teman-teman, nah sudah kita siapkan masuk ke afiliasi, ya. Kemudian klik link afiliasi. Teman-teman tinggal cari yang depannya ada tulisan free nih teman-teman. Nah ini ada free, ada free, ada free, ada free. Ada maksudnya ini ya. Free yang pertama adalah teman-teman bisa melalui tadi ya link lead magnet yang namanya tiket seminar Digital Revolution. Ini silahkan gunakan jika tidak ada live Zoom meeting. Silahkan nih teman-teman bisa sebarkan anytime. What's the meaning of anytime? Kapanpun. Ya, jadi teman-teman silahkan link ini, nih link ya. Jangan lupa teman-teman bagi yang baru biasanya linknya belum keluar, harus diapain? Diklik ini nih, generate short link. Nah, ininya diklik nih. Klik. Nanti muncul tuh ada sales page, ada checkout page ya. Oke. Teman-teman sekalian, ya, silahkan ambil link sales page-nya. Nih, mana ya tadi yang free, apa barusan contohnya? Yang Digital Revolution ya? Nah, ini nih teman-teman. Seminar. Oke, ini ambil. Inilah yang teman-teman nggak perlu pusing-pusing. Pokoknya mau belajar bisnis nggak? Saya punya informasinya, siapa tahu ini bisa membantu meningkatkan omset bisnismu. Misalkan begitu teman-teman. Pakai bahasa-bahasa yang sederhana pun nggak ada masalah nih. Nah, ketika mereka ya mengaksesnya, mereka akan membaca nih, cara laris manis menjual apapun dimanapun, dan akhirnya mereka melakukan registrasi di sini dan mereka datanya sudah langsung tertangkap oleh teman-teman ya. Nah, ketika mereka mengisi data seperti ini sudah kita arahin. Silahkan setelah login, klik tombol akses member area. Nah, walaupun banyak orang yang sudah ikut Zoom meeting, mereka tidak paham bahwa ada member area yang bisa untuk mengakses materi-materi yang sebelumnya pernah disampaikan. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Nah, tugas teman-teman lah, bantu. Kadang-kadang karena gratisan orang males-malesan, kan gitu ya. Makanya begitu, teman-teman. So, tugas teman-teman, Bu, selain materi yang tadi malam, banyak loh Bu, materi yang bisa diakses di member area. Ibu sudah bisa akses member areanya, bangun interaksi itu teman-teman dengan database-nya. Ya, jadi bangun ya. Jadi interaksi pertama, ketika teman-teman memiliki database, pastikan mereka sudah bisa masuk ke akses member area Digital Revolution. Ya, kenapa? Karena di situ banyak nilai tambah yang bisa didapatkan, ya teman-teman. Ya, jadi silahkan teman-teman bisa manfaatkan link apa tadi? Digital Revolution. Ini kalau kondisinya tidak ada acara Zoom meeting terdekat, ya. Yang kedua, teman-teman bisa mengoptimalkan yang belajar bisnis digital. Nah, kalau ini arahannya kemana nih? Kalau belajar bisnis digital kemana arahannya? Nih teman-teman. Di Telegram. Oke. Akses ke grup atau channel Telegram. Betul nggak teman-teman? Betul. Ya. Tapi lewat jalur seminar Digital Revolution bisa ngakses ke sini juga nggak? Bisa. Bisa, karena ujungnya sama, teman-teman. Mau dari manapun ujungnya sama, member area Digital Revolution, gitu teman-teman ya. Oke. Jadi pendekatannya, kamu mau belajar bisnis digital, kayak banyak kok ilmu yang bisa disampaikan dari komunitas yang luar biasa nih. Teman-teman tinggal login aja, daftar di sana, nanti akses
materinya di member area maupun di channel-channel yang disiapkan oleh tim Aksen Profit-nya. Bisa seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, yang ketiga apa nih, teman-teman? Yang ketiga. Nah, teman-teman, nah kan orang kalau mau dapat duit kan harus jualan tuh, teman-teman ya. Iya. Nah, arahin, tahu nggak cara mau jualan tuh seperti apa? Nah, supaya ngerti cara jualan, ada solusinya nih. Masuk aja di sini nih, ada webinar selling skill. Di situ kamu bisa akses rekamannya. Ah, kayak gitu nih teman-teman. Nih, free. Ya, oke. Jadi ini khusus tentang apa? Cara berjualan, ya, kayak gitu teman-teman. Ada ilmu, ada wawasan, orang-orang bisa belajar gratis di sini, ya. Satu lagi apa teman-teman? Angle yang kita ambil? Landing page. Landing page. Oh, ini yang paling trafficnya paling kenceng kebanyakan dari landing page, tahu saya waktu itu ya. Oke. Apa ini? Ya, kalau bahasa saya itu bagaimana kita bisa go online. Nah, bisa mengonlinekan bisnisnya, bisa bikin website, ya, bisa bikin halaman penjualan dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman. Nah, ditambah satu lagi yang tadi siang sudah muncul, teman-teman, ada satu lagi nih, yang apa tadi? Event. Acara nih. Jadi kalau ada acara, teman-teman yang walaupun gini ya, walaupun ada acara, boleh nggak di antara 4 ini dipakai untuk nyebarin kemana-mana? Bisa nggak, teman-teman? Bisa. Bisa banget. Ya, cuman kalau mau lebih spesifik, teman-teman ada acara nih, besok hari Jumat kan ada acara tuh. Iya. Nah, supaya teman-teman dibantu ya mendapatkan database-nya, sebarin ini teman-teman. Ya, klik, tinggal sebarin, enter. Langsung nanti digital planner garis miring event. Oh. Acara besok kan tentang ini ya, tentang list building ya? Betul. Oh, ini ada nih teman-teman. Oh. Ya. Jam berapa, bla 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 segala macam, orang masuk ke sini. Ini teman-teman, saya sudah buatkan lead magnet dalam bentuk event seperti ini, termasuk member area, termasuk edukasi di grup, itu untuk memudahkan tahapan pertama teman-teman dalam berjualan. Dalam berjualan adalah mencari traffic dan mengumpulkan database. Betul? Betul. Nah, situ teman-teman, supaya paham nih alurnya. Ya, bukan masuk ke kolamnya orang lain, ngoyak-ngoyak yang di sana, bukan kayak gitu caranya. Ya, kolam yang digarap rame-rame. Ah, itu nggak gitu kalau di Aksen Profit ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ambil yang ini ya. Ambil yang event atau acara. Nah, ini adalah lead magnet yang kita siapkan. Ya. Ini acaranya live Zoom meeting. Pertanyaan saya sederhana. Berapa yang dari hari ini, tadi siang ya, informasi tentang acara hari Jumat tadi siang udah diumumin kan? Sudah. Pertanyaannya, database teman-teman nambah berapa? Nah, itu PR-nya nih sekarang. Nih ya, kita lihat di Telegram ya. Nih, ada penambahan berapa nih teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ya, teman-teman. Pertanyaannya, ada nggak di antara teman-teman yang database-nya itu masuk ke grup belajar bisnis digital? Ada nggak, teman-teman? Ada. Oh, ada. Yang di antara yang 12 ini, Pak ya? Oh, belum. Kayak yang 12 belum. Ini nih, teman-teman. Harus terus nambah database-nya. Ya. Gimana tuh, Kod? Gimana? Yes? Oh, ini. Nih, ada ya tuh. Ya, ini orang-orang yang nambah database. Kalau di saya kelihatan teman-teman nih, yang produktif hari ini siapa? Ayo kita akses lewat akun saya yang admin nih, teman-teman. Berapa banyak yang bisa mengumpulkan database ya? Oke. Nih teman-teman ya. Oke.
Jadi kuncinya teman-teman, kalau mau sukses itu mulainya dari sini teman-teman ya. Mulainya dari teman-teman mampu menangkap data dulu. Jangan kecewa kalau penjualannya baru 1, baru 2, atau bahkan belum ada penjualan. Tenang. Kenapa? Karena sudah punya benih-benih yang akan menjadi calon pembeli dari produk yang ditawarkan. Ya, oke. Tabungan. Gini, mindset yang harus dibangun ya. Orang tidak beli saat ini supaya teman-teman semangat nih. Orang tidak beli saat ini bukan berarti tidak beli selamanya. Ya. Orang tidak beli saat ini bukan berarti mereka tidak beli selamanya. Bisa jadi di penjualan kedua, penjualan ketiga, penjualan ke-33, penjualan ke-100 baru dia membeli produk. Ya. Yang pasti kalau toh beli, jangan sampai begitu sekalinya beli, belinya bukan ke Payayang. Ya. Itu yang maknyes pokoknya ya. Nih teman-teman ya. Oke, kita lihat data nih teman-teman. Tuh, Pak Jejen nambah database. Tuh. Muhammad Umar nambah database. Pablo nambah database. Muhammad Umar lagi. Pak Dedi Sutomo, Muhammad Umar lagi, Ahmad Fauzi, Muhammad Umar. Nah loh, kok bisa ya? Mas Umar ada nggak di sini nih? Biar kasih tipsnya, gimana kok bisa kayak gini? Ada nggak Mas Umar ya? Coba cari, ada nggak? Kayak nggak ada, Gus, nggak ada. Nggak ada ya. Tuh, Mas Irham ada nih. Ya, Mas Irham. Ya, oke. Tuh. Ya, Mas Irham ada, Mbak Ulfa. Ini yang tanggal 16 ya teman-teman ya. Tuh, tanggal 16 kita bisa nangkep data nih teman-teman. Oh, ya, tanggal 16. Tuh. Gak apa-apa nih kumpulin ini semua teman-teman ya. Nah, saya bisa memantau ya berapa banyak database yang ditangkap. Contoh, siapa ya yang ada di ruangan ini? Siapa nih yang ada di ruangan ini sekarang? Mau saya contek nggak? Siapa yang ada di sini ya? Oke. Nah, Kang Tris. Wah, ini Kang Tris nih. Ada ya, Kang Tris. Kang Tris? Ada. Tris? Kita lihat nih. Data Kang Tris. Tris yang mana nih? Kang Tris yang mana nih? Tri Sulardi. Oke, Tri Sulardi. Bentar ya, ini Kang Tri penjualan. Kok malah logout? Bentar ya, Kang Tri-nya nggak ada suaranya ini. Yo, Mas Heri Karawang, ayo, Mas Heri aja deh. Kalau Kang Tri saya udah kenal ya, karena itu Digital Army saya ya. Mas Heri Sunardi nih, yo coba Mas. Mana Mas Heri suaranya Mas? Oke, nih sudah mulai dapat database belum? Nah, kayak gini nih teman-teman. Ya, Mas Heri apa tadi? Heri Sunardi. Nah, ini nih, filter. Nah, udah ada belum? Saya bisa mantau teman-teman. Oh, ada nih. Oh, Mas. Ya. Oh, ada nih. Oh, ada yang ngisi. Misalkan ngisi 2 kali double, 1 bisa kita hapus, ya kan? Ini ngisi sampai 2 kali. Nah, ini teman-teman. Tetapi di database teman-teman, ini teman-teman olah. Jadi database ini bisa teman-teman dapatkan dan bisa diolah sendiri. Nah, bedanya dengan sistem affiliate yang lain, belum tentu ketika nangkep database, datanya bisa teman-teman ambil. Saya pernah mengirimkan 80 orang lebih ikut satu program kontes affiliate. Tetapi saya tidak bisa mendapatkan data nomor WA-nya mereka. Nggak bisa. Itu murni hanya untuk pihak vendornya. Itu teman-teman. Nah, kalau di sini ketika teman-teman database, berarti data nomor WA dan emailnya teman-teman dapat nggak? Dapat. Nah, gimana Coach cara ngambil data? Nah, ini penting nih teman-teman ya. Nih contoh ya. Siapa lagi ya? Tadi yang Kang Tri ya. Oke.
Berapa database-nya yang tertangkap data? 252, Coach. 252. Wow. Gimana caranya? Nah, ini teman-teman, saya tunjukin caranya ya. Teman-teman, saya tunjukin caranya. Nanti masuk ke export data. Nah, ini nih, Pak Doni, ini dari Depok nih. Kalau Pak Doni nanti pengen tahu gimana caranya nangkep datanya, Pak Doni. Nah, di sini nih, Pak. Export data ke format CSV. Diklik ini, Pak. Nah, diklik ya. Kemudian filenya di save, Pak. Oke, ya di save file. Oke. Bukanya di file Excel. Ya, oke. Nah, kayak gini, Pak. Ini contoh punya country nih ya, nih. Dibuka, ya, dibuka kok bentuknya berantakan? Nggak berantakan, Pak. Itu sistemnya pembatasnya adalah tanda koma. Nah, kayak gini nih, Pak. Bu Nurul udah bisa belum ngolah data seperti ini, Bu Nurul? Bisa, Coach. Sudah, Coach. Wih, udah bisa. Ya, dari handphone bisa nggak? Bisa banget. Nah, Bisa banget. Kasih software apa, Pak? CSV Simple Viewer, Coach. Ah,